Allah Muhammad, saya turunkan kepadamu satu ayat saat ini, yang dengan turunnya ayat itu, kamu akan saya perintahkan menunaikan ibadah puasa, yang kualitas puasanya akan mengalahkan umat-umat terdahulu. Dulu orang cuma puasa saja, maka puasamu, saya khususkan kata Allah, bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan dari balik sampai dengan saat itu. Maka keluarlah di lisan Nabi, riwayat Al-Bukhari itu termasuk di hadis Muslim, perhatikan kalimatnya. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Allah, man, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Lihat baik-baik, man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyah. Huruf sambung menunjuk kadang pada objek, bahkan subjek. Tanpa jeda, setiap tunggalnya, setiap orangnya. Kata Allah, lihat melalui lisan Nabi, setiap orang, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, bukanlah. Siapa yang mau menunaikan puasa di bulan yang khusus ini Ramadan, bukan yang lainnya. Puasa yang ini, kata Nabi, lihat. Imanan wahtisaban. Dia lakukan karena yakin dengan Allah. Ikhlas dia kerjakan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni semua. Singkat padat, menggunakan satu huruf saja. Menunjuk pada semuanya. Taqaddama, yang telah berlalu. Min dzambihi, minnya bukan tab'id, tapi istighraq. Tab'id itu sebagian. Sebagian. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang berdoa, ya Allah, sukseskan dunia saya. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Ya Allah, luluskan ujian saya. Ya Allah, dekatkan saya pada segala kenikmatan. Tapi orientasinya cuma dunia saja. Setelah sukses pekerjaannya, cuma untuk mencari kemewahan dunia. Rumah luaskan, mobil banyakin, segala ditampilkan, popularitas ditampilkan. Tapi akhiratnya tidak pernah dipikirkan. Ada yang orientasinya kerja. Ada yang kuliah untuk mendapatkan ijazah. Begitu lulus, tidak pernah terfikir untuk memanfaatkan ilmunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia. Di antara, enggak semua manusia, karena sebagiannya lagi bermohon kepada Allah. Al-Baqarah ayat 201-nya, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dari sebagian manusia itu ada yang bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya beraktivitas sekecil apapun, jadikan aktivitas itu punya nilai hasanah. Masih ingat di awal mukaddimah kita? Hasanah, perbuatan yang punya nilai di sisi Allah dengan nilai akhiratnya. Ya Allah, kalau saya minum, jadikan minumnya berpahala. Ya Allah, kalau saya kerja, jadikan kerjanya berpahala. Tahukah Anda? Banyak rumus di Quran yang menjadikan semua pekerjaan kita menjadi pahala. Lihat wajah Anda di cermin. Berapa tahun Anda pernah bekerja sampai dengan purna bakti pensiun? Pertanyaan saya, dari setiap tetes keringat yang Anda hasilkan saat bekerja, apakah langkah Anda mendapatkan pahala saat bekerja itu? Padahal ketika Anda kerjakan rumus di Quran, itu setiap langkahnya dituliskan pahala langsung. Begitu Anda bekerja, ada pahala lagi. Dapat uang diserahkan kepada keluarga, ada pahala lagi. Dibelanjakan yang halal, ada pahala lagi. Berapa banyak pahala Anda kumpulkan? Duhai Anda yang saat ini sudah sampai di kampus. Masya Allah, ada yang semester 4, 5, 6, S1, S2, S3. Karena di Indonesia hampir semuanya S. Ya, SD, SMP, SMA. Kan? Udah gitu S lagi, S1, S2, S3. Wah, sampai dingin ya. Jadi, coba lihat, dari setiap yang Anda pelajari, berapa yang punya nilai ibadah? Anda punya pahala enggak? Jangan-jangan nilai Anda tuh dituliskan, SKS sekian, nilai sekian, IPK 4,00, tapi pahalanya 0,4. Apa yang Anda dapatkan? Padahal di situ ada surga yang Anda rindukan. Begitu Anda benar cara belajarnya, benar cara memulainya, benar cara kemudian mengerjakannya, wafat di dalamnya bahkan sebelum Anda diwisuda, demi Allah saya katakan. Wafat sebelum Anda diwisuda, Anda niatkan karena Allah, maka tertulis syahid di situ. Hari ini muncul di berita, ada seorang ayah hadir di wisuda, namanya Bapak Bukhari, beliau berasal dari Aceh, begitu datang ke wisuda, untuk bisa menghadiri putrinya yang diwisuda, tapi ternyata hanya melihat putra dan putri anak orang lain, karena anaknya beliau sendiri, saat telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pelajar, beberapa hari kemudian wafat, meninggal dunia, dan ayahnya tetap datang menampilkan segala kehormatan yang telah membiayai anaknya, datang membawa ijazahnya. Tolong sampaikan, kami berikan berita gembira insyaAllah kepada orang tua mulia ini, kami hadiahkan insyaAllah ibadah umrah. Ya, untuk ayahnya yang hebat itu,
yang telah menyiapkan dirinya, yang menginspirasi pelajar-pelajar, khususnya di Indonesia. Demikianlah ayah yang hebat. Dia tidak berpikir apakah anaknya kemudian muncul menjadi apapun, tapi dia ikhlaskan seperti apa yang Allah ridhai subhanahu wa ta'ala. Belum tentu apa yang Anda kerjakan, Anda bisa mendapatkan hasil seperti yang Anda harapkan. Tapi Anda kerjakan saat ini, niatkan karena Allah, maka segala sesuatu Allah akan tuliskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Min dzambi. Lihat sini. Minnya bukan sebagian, tapi menunjuk keseluruhan, istighraq. Ini sudah disebutkan semuanya tanpa batas. Dosa kecil, dosa menengah, dosa besar. Dosa kecil yang tidak terasa, begitu keluar kemudian salah lihat, pikiran salah memikirkan. Tiba-tiba Anda duduk, begitu ke toilet sedikit, tempat duduk ditempati oleh orang lain. Ya, dari belakang sudah nggak enak pikiran. Pikiran sudah mengatakan, siapa sih itu orang? Ya. Wah, mau belok ke sini, tiba-tiba mau pulang, padat suasananya. Tiba-tiba keluar pikiran yang kurang bagus, padahal baru pulang taklim. Kenapa bisa begini ya? Apa nggak diatur kompleknya ya? Mana petugas parkirnya ya? Wah, itu pikiran sudah tidak baik. Yang paling kecil-kecil pikiran, turun ke mata, turun ke lisan, sampai dosa-dosa yang menengah, sampai dosa-dosa yang besar. Semua dosa tanpa batas. Kata Nabi, perhatikan, lisan Nabi yang mengeluarkan. Kalau ada hidayat yang bicara, tinggalkan. Tapi ketika Nabi yang sampaikan, fahuwa shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan dalam setiap tutur perkataan dan perbuatannya. Muhammad, sampaikan pada umatmu, puasa yang aku perintahkan sekarang spesial, beda dengan puasa-puasa sebelumnya. Tunaikan puasa itu, maka saat mulai engkau menunaikannya di hari pertama, engkau tunaikan, maka puasa saat engkau tunaikan itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Semua dosa tanpa kecuali. Siangnya selesai dosa, malamnya berdosa lagi. Muncul lagi hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selesai puasanya, malam-malam ketika masuk setelah buka ada salah lagi. Salah ucap, salah lihat, masuk tarawih, imam kepanjangan, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Buset deh. Yasin. Ini imam siapa gitu kan? Udah malam pertama dikasih Yasin lagi. Allahu Akbar. Oh, bagus banget imam. Jadi siang selesai dosa, malam berdosa lagi. Turun lagi sabda Nabi yang kedua. Siapa yang menunaikan qiyam di malam harinya, dalam qiyam itu dia yakin dengan Allah, dia mengoreksi dosanya. Makanya dia katakan, teman-teman sekalian, perhatikan kalimatnya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ada lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Makanya sering saya katakan, Allah lebih mencintai orang salah, orang bermaksiat yang tobat. Allah lebih mencintai orang yang bermaksiat lantas tobat dibandingkan soleh yang tidak pernah merasa salah. Maka ketika dia mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Aku mengakui aku banyak salah. Dan engkau mencintai orang-orang yang kemudian meminta maaf, tobat kepadamu, maka mohon ampuni dosaku, maafkan aku. Siangnya turun ampunan, malam turun ampunan. Kalau siang malam turun ampunan, kapan kita berbuat dosanya? Cuma Ramadan. 1. 2. Hari-hari biasa baca Al-Quran. Pahalanya teman-teman sekalian setiap hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah maka nilainya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Kata Nabi, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Wa likulli harfin asyru hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau ada orang baca alif lam mim, dapat berapa? Hitungan normal 30. Infak sekali dikerjakan nilainya paling sedikit 700 kali lipat, paling sedikit. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261, paling kiri sebelah atas di mushaf. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim.
Kata Allah perumpamaan orang infak di jalan Allah. Datang mau infak, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah itu diantaranya ikhlas, jauhi riya. Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Riya jauhkan, lakukan karena Allah. Betapa sekecil apapun yang Anda berikan untuk infak itu niatkan karena Allah. Infak 500.000 pengen dilihat orang nggak punya nilai. Kata Allah habis seperti air bah menghancurkan segalanya. Infak 500 rupiah niatkan karena Allah. Ikhlas. Masukin kotak. Jangan sampai orang dengar. 400. Begitu kotak lewat. Alhamdulillah. Kedengaran. Niatkan. Pahalanya apa? Seperti menanam satu benih. Tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 benih. 1 kali 7 kali 700. 700 kali lipat. Paling minimal. Semakin Anda tidak menghitung, semakin Allah berikan pahala tak terhitung. Rumus infak itu begini. Kalau ngitung, Allah berikan sesuai hitungan. Kalau tidak dihitung, maka Allah berikan tanpa batas hitungan. Jelas? Nah. Ramadan beda. Hadisnya Qudsi. Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan baik-baik. Orang puasa itu kata Allah luar biasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Allahu Akbar. Orang puasa luar biasa, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya untukku. Mereka kerjakan puasa ikhlas karena aku. Maka aku yang langsung memberikan balasannya. Allah yang tentukan langsung, beda dengan standar biasa. Di saat Ramadan itu kekuasaan Allah langsung tetapkan, beda dengan hari-hari biasa. 10 pahala setiap huruf hari biasa. Ramadan beda, kata Allah lipat gandakan 10 kali dari hari biasa. Jadi kalau Anda baca, teman-teman, mohon maaf, 1 huruf saja bulan Ramadan, 1 huruf baca, itu pahalanya bukan 10, sama dengan 100 kali lipat. 100. Masya Allah. Dan tidak pernah ada orang saat Ramadan baca Quran cuma sehuruf. Silahkan. Qaf. 100, lumayan. Besoknya lagi 2 huruf. Toha, 2. Dia hitung, malam ini dapat 200 pahala. 2 kali 100. Besoknya yang 3 huruf. Alif, Lam, Mim. Besoknya yang 4 huruf. Terus Kaf, A, Ya, Ain, Sad. Wah, misal. Hitung-hitung sama dia tuh. Hampir gak pernah ada. Yang ada, bagaimana menghatamkan Quran 30 juz dalam 30 hari. Ada yang menghatamkan Quran 15 hari. Ada yang menghatamkan Quran 10 hari. Bahkan ada yang menghatamkan Quran dalam sehari. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Quran dalam sehari 2 kali. 60 kali menghatamkan Quran. Bulan Ramadan. Lihat. Seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, seorang penghafal Quran, seorang keturunan Nabi SAW, menghafal banyak kitab, luar biasa dekatnya, seorang imam, seorang ahli, seorang faqih. Ramadan datang, hatam Quran sehari 2 kali, 30 hari, 60 kali hatam Quran. Anda siapa? Ahli fikih juga bukan, ahli hadis bukan. Hafal Quran belum tentu, hadis belum tahu, imam bukan, makmum kadang-kadang. Datang Ramadan, cuma 1 huruf, nun. Cita-cita surga, surganya Firdaus lagi. Paham? Puasa orang dulu nggak menghasilkan ini. Puasa umatnya Muhammad SAW, kata Allah, mereka bisa mencelamu sekarang, nanti kita buktikan siapa yang paling banyak pahalanya. Apakah kamu atau mereka? Mereka mengolok-olok memperbanyak dosa. Kamu sekarang Ramadan, saya ampuni semua dosamu. Yang paling dahsyat, saya turunkan 1 malam yang nggak pernah dirasakan oleh mereka. Ketika malam itu turun, bukan 10, bukan 100 kali lipat lagi. Tapi yang Allah berikan adalah lebih daripada 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan. Karena bahasa Qurannya lebih daripada 1000 bulan. Kalau lebih itu berarti bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000, bisa 5000 dan sebagainya. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min malam Al-Qadar. Ingat, Lailah itu artinya malam. Malam Al-Qadar. Ini saya beri rumus ya. Perhatikan rumus ini. Di Quran itu ada Lail, ada Lailah, itu beda. Lail, Al-Lail. Wal-laili idza
yaghsha. Malam. Jadi kalau ada disebutkan lail, itu berarti waktunya membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Itu lail namanya. Misal tahajud, ambil sebagian malam, nggak usah sepenuhnya. Dari mulai setelah sholat isya selesai, sunnahnya selesai, tidur dulu sejenak. Anda bangkit lagi, bangkit setelah istirahat sejenak, tidur sejenak, di malam hari, bangun malamnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan hajada. Ha, jim, dal. Hajada. Aktivitas yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Hajada. Kalau aktivitas ini betul-betul Anda ingin rencanakan, disiapkan, berusaha untuk maksimal, bangun, tambahkan tak di depannya. Kalau ini tidak mudah dikerjakan, tantangannya ada. Nggak seketika pengen bangun langsung bangun. Kadang-kadang begitu bangun, diam sejenak. Bangun jam 3, diam sejenak. Begitu sadar lagi, jam 5. Ya? Begini kata orang Jepang nundutan, kan? Baik. Tantangannya tidak mudah. Ada yang begitu bangun, dia langsung bangun, sadar, ngantuknya hilang. Tapi tiba-tiba muncul godaan. Kata setan, setan itu sebenarnya pengecut. Demi Allah saya katakan pengecut, dia cuma berani bisik-bisik. Silahkan ajak nampak, kamu jangan berani bisik-bisik, nampak sini, hadapi aku, gak akan muncul. Anda malam ini bangun, buktikan kalau nggak percaya. Anda bangun udah mau tahajud, dibisikin sama dia, awas hati-hati. Di belakang pintu, baju putih, rambut gondrong. Langsung bilang, kalau berani muncul di hadapan saya, nggak usah bisik-bisik. Apa dia muncul? Tidak. Yakin pada saya, tidak akan muncul. Yakin, cuma bisik-bisik beraninya. Bagaimana kalau muncul Ustaz? Lari. Sudah. Gak akan muncul. Demi Allah saya katakan, gak akan muncul. Gak akan muncul. Karena tugasnya cuma ngasih was-was saja. Alladzi yuwaswisu fi. Cuma ngasih was-was. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sudah berkumandang. Tenang, baru adzan. Belum qomat. Cuma ngasih aja, baru adzan. Jangan dulu berangkat, imamnya belum datang. Ngapain buru-buru ke sana? Paling nggak kebagian ke dalam juga. Terus lalu begitu. Masa Anda kalah sama yang cuma bisik-bisik? Kita tuh lebih hebat. Dia cuma bisikin doang. Makanya tadi waktu dibacakan Al-Baqarah itu, ayat 164 tuh, ya dia mulai dari 165 seterusnya ke bawah. Ya 165, 166, 167, 168 sampai 169. Paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Ingat waktu saat maghrib tadi? Ya, sampai dengan rakaat yang keduanya. Di situ kan dia katakan begitu di soal, ya Allah, ini gara-gara setan ya Allah. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabau ra'aush. Ya. Awas, hati-hati. Ketika orang-orang yang diikuti itu teman-teman berlepas diri dari yang mengikuti. Awas. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabau ra'aul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika yang diikuti itu maksudnya setan berlepas diri dari yang ngikutin. Kata mereka yang ngikutin setan, yang ikut bisik-bisik, jangan dulu sholat lah, sholat itu nomor 2, itu nomor satunya makan dulu, nomor satunya kesini dulu. Begitu diikutin, ikut saya, dihadapkan dia kepada Allah di hari kiamat. Begitu hari kiamat tiba, ya Allah, saya tuh pengennya sholat ya Allah. Cuman dia katakan sholat itu nomor 2, nomor 1 ini dulu. Saya sih pengennya sholat ya Allah. Begitu saya pengen sholat, dia arahkan saya kepada yang lain. Ya Allah, berikan hukuman kepada yang lebih daripada saya. Kata setan, ya Allah, saya kan cuma bisikin doang. Saya kan nggak maksa. Salah dia ikut saya. Apakah saya pernah maksa? Kan tidak. Coba lihat. Jangan biarkan di akhirat nanti dia berkelit saat masuk di akhirat. Tampil saat hari kiamat ketika dihisap tertawakan setan. Ya Allah, dia coba godain saya waktu di dunia. Dia nggak mampu. Siksa aja di neraka. Ya Allah, saya pengen ke surga. Gituin tuh. Gitu. Dia ngarahkan saya kepada yang lain, ya Allah. Saya pilih sholat. Dasar, saya nomor 2, sholat. Loh, paham? Sini. Apa yang salah? Rukun Islam nomor 1? Ada. Nomor 2? Nomor 3? Zakat. 4? Puasa. 5? Ya sudah, selesai. Ya, lihat sini. Kalau pakai tasydid dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah.
Rumit. Makanya kenapa disebut dengan tahajud? Quran surah ke-17 ayat 79. Paling kiri, agak sedikit ke atas. Quran surah 17 ayat 79. Wa minat laili fatahajjad bi. Wa minat lail. Dari sementara malam itu, enggak usah semua. Sebagian malam dari ba'da isya tiduran dulu. Kenapa tiduran dulu? Ada kalimat tahajud. Hajada, tidur dulu. Supaya bangun malamnya itu lebih fresh, segar. Bacaan-bacaannya itu lebih terasa. Sebab kalau antum gak istirahat dulu, bawaan ngantuk datang. Bacaan gak enak dibacakan. Makanya nanti dalam Quran surah ke-73 itu, di Al-Muzammil, ya, dari ayat 1 sampai 20 itu, khususnya di ayat yang ke-6-nya Allah sampaikan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu kalimat yang diucapkannya lebih menguatkan pada jiwa, menyentuh kepada hati. Bagaimana kalimat itu bisa menyentuh, bacaannya bisa menguatkan jiwa kalau kitanya sadar. Kalau antunya tahajud sampai ngantuk-ngantuk sih nggak akan menguatkan jiwa. Ya, setan juga nggak capek, tinggal niup doang. Bobo. Begitu sujud nggak bangun-bangun. Ya. Baik. Maka silahkan ambil sebagian malam. Tahajud. Tapi kenapa menggunakan tasdid? Kata Allah, hati-hati. Kamu harus berusaha rencanakan. Bikin rencana pakai tak, berusaha dengan maksimal. Siapkan. Mau bangun jam berapa? Mulai tahajudnya. Oh, saya pengen 3:30. Maka mulai pasang alarm 2:30. Karena tantangannya tidak mudah. Ada ngantuk, ada godaan, ada macam-macam. 2:30. Pasang alarm. Kalau nggak punya alarm, kayak saya dulu waktu di pesantren. Saking nggak punyanya, saya tanya pada guru saya. Ustaz, saya nggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking nggak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, 2:30. Itu luar biasa betul. Begitu minta 2:30, dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta 2:30, bangun jam 2. Anda bayangkan. Saking baiknya Allah. Anak bangun jam 3:30, pasang alarm 2:30. Bahkan ada yang 3 kali pasang. 2:30, jam 3, 3:4. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30. Lail. Jadi kalau disebutkan dengan kata lail, itu waktunya malam. Malam. Ya, lail, jamaknya layali. Turunannya lela, lili, lala. Lela, lili, lala, lail, layali, dan seterusnya. Itu malam namanya. Ustadz, ada yang namanya Ibu Leli. Ibu malam-malam. Ya. Kalau di malam itu, punya keistimewaan. Dia istimewa nih. Ada sesuatu yang beda. Ada pahala yang banyak, ada kemuliaan, ada ampunan, ada rasa sayang, ada ketenangan, ada kedamaian. Maka tambahkan tak di ujungnya sebagai sifat kemuliaan itu. Setiap kata al-lail menggunakan tak di ujungnya, maka ada yang tidak biasa di malam itu. Malam yang istimewa. Pakaikan tak di akhirnya. Dari kata lail jadi lailah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat malam al-qadar, kenapa menggunakan kata lailah bukan lail? Inna anzalnahu fi. Bukan lail tapi lailah. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran yang dahsyat itu di malam yang penuh dengan keistimewaan. Namanya malam Al-Qadar. Nggak ada malam Al-Qadar kecuali nampak di satu malam di bulan Ramadan saja. Silahkan cari di waktu-waktu lain, Anda tidak akan pernah temukan. Dan itu cuma datang setahun sekali. Berita baiknya, saat orang Yahudi mengolok-olok Nabi, Allah katakan, dijawab tuntas kata Allah, sampaikan pada mereka, bahkan puasa kalian kami hadiahkan satu malam yang saat engkau kerjakan, amalan di malam itu sama nilainya dengan amalan lebih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja, kita turunkan di konversi kurang lebih misalnya 83 tahun. 83 tahun. Jadi kalau di malam ini ada yang baca Quran, satu huruf aja baru dibaca, Nun, meninggal. Bisa. Tepat di malam itu, baru sehuruf. Maka satu huruf itu nilainya bukan 10 lagi. Satu huruf itu nilainya sama dengan 83 tahun baca Qaf, baca Nun tanpa henti. Nun. Ada yang bisa? 83 tahun tanpa henti. Maka bayangkan siapa yang bisa menghatamkan Quran. Baca sebanyak-banyaknya. Ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang berdoa, ada yang macam-macam. Nilainya sama dengan 83 tahun tanpa putus. Maka
Ini yang mau saya sampaikan kepada Anda seluruhnya. Begitu turun kemudian ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, semua sahabat bukan sekedar mendengarkan ayat yang turun, tapi sudah mendapatkan kegembiraan dengan semua kemuliaan yang tadi disebutkan. Hei orang beriman, kata Allah, siap-siap, aku akan wajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Seperti orang-orang dulu pun pernah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuman puasa kalian beda. Puasa kalian bukan sekedar puasa, tapi aku akan berikan keistimewaan. Siapa yang puasa, aku ampuni semua dosa-dosanya. Siapa yang puasa, aku lipat gandakan pahalanya. Siapa yang puasa dan berjuang di dalamnya, aku berikan satu malam yang tidak tersaingi oleh malam-malam yang lainnya. Maka orang-orang dulu sampai setelah terbiasa puasa, sampai wafatnya Nabi, itu kalau sudah kemudian teman-teman mau dekat-dekat ke Ramadan, ukurannya bukan hari lagi. Begitu selesai Ramadan, udah nunggu Ramadan yang berikutnya. Ramadan itu kan bulan keberapa? Oh kan, 7 apa 8? 9. Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10. Selesai Ramadan, muncul Syawal. Itu begitu tuntas Ramadan, masuk Syawal, sudah minta lagi kepada Allah, ya Allah, kok lama betul Ramadannya? Ya Allah, kalau bisa tuh setiap waktu Ramadan, kalau bisa Ramadan, kalau bisa Ramadan. Apalagi ketika Ramadan sudah mendekat pada waktunya, tinggal 2 bulan, itu sudah mulai memperbanyak ibadahnya. Sujud di malam harinya, doanya, minta dikuatkan, ya Allah, jikapun sampai ke Ramadan, sampaikan dengan penuh ketakwaan. Ya Allah, berikan kemuliaan. Ya Allah, berikan kesempatan, ya Allah, untuk mendapati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu bayangkan, karena menyikapi cara pandang pada Ramadannya, bukan melihat kepada beban puasanya, tapi melihat kepada anugerahnya. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi saat Anda kemudian mendapati kata Ramadan, bayangkan semua kemuliaan ini.